Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ya, hafidhahullah ta'ala. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan membahas bab tentang mas kawin, ya, tentang as-sodaq atau al-mahar. Dalam bahasa Arab kata mas kawin itu disebut dengan beberapa istilah, ya. Kadang disebut mahar, kadang disebut sodaq, kadang disebut fariidhah, kadang juga disebut ajar, ya. Setidak-tidaknya ada 4 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi tentang mas kawin, yang dalam bahasa kita mas kawin, tapi mahar nampaknya juga sudah diadopsi, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Apa itu as-sodaq atau apa itu al-mahar? Iwadun fin nikah au nahwuhu bi fardhi hakimin au taradihima, sebagai pengganti dalam pernikahan atau sejenis dengan itu, dengan ketetapan seorang hakim atau karena keridhaan dari keduanya, suami istri. Wa yusamma mahran wa ajran wa fariidatan wa ghairu dzalika, disebut dengan mahar, ajar, fariidhah atau selain itu, ya. Ada istilah-istilah yang disebutkan. Kenapa disebut as-sodaq? Annahu yus'iru bi sidqi ragbati zauji bi az-zaujah. Karena mahar atau sodaq itu, nah, yus'iru bi sidqi ragbati az-zauj fi az-zaujah, ya, menunjukkan kejujuran keinginan seorang suami kepada istri. Jadi jujur dia memang menginginkan wanita itu menjadi istrinya, maka dia membayar mahar. Nah, itu jadi cerminan kejujuran keinginan si suami terhadap wanita yang ingin dinikahinya. Dan mahar itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang akan menikahi seorang wanita, nah, berdasarkan ijma para ulama kaum muslimin, dan tidak ada yang, ya, merubah ijma ini, ya, atau tidak ada yang merusak kesahihan ijma ini. Nah, ma taqaddama min tajwizi al-hanafiyyati wa syafi'iyyati isqat al-mahar, dari apa yang pembahasan yang telah berlalu, ya, dari pandangan mazhab al-Hanafiyah atau asy-Syafi'iyah, di mana kedua mazhab ini dalam keadaan tertentu mereka memandang ada, ya, keadaan di mana membayar mahar itu gugur, gitu, ya. Nah, tetapi dalam keadaan normal semua ulama sepakat mahar itu adalah wajib. Bahkan syarat sahnya pernikahan. Anna al-mahra fi sihhati aqdin nikah, ya,
imma musamma mafruḍan aw maskutan. Imma musamma mafruḍan aw maskutan anhu. Ya disebut secara terang-terangan atau tidak disebutkan secara terang-terangan. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Jadi mahar itu syarat sah pernikahan. Nah, apa saja hal yang boleh dijadikan mahar? Ya. Ma yasluhu an yakuna mahran. Apa saja sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Dalam kitab ini saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau menyebutkan ada 4 secara garis besar sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Yang pertama, kullu ma jaza an yakuna samanan fil bai'. Segala sesuatu yang ada harganya ketika dijual, maka itu jadi mahar. Tahiran halalan muntafi'an bihi, yang suci, halal, bisa dimanfaatkan. Makduran ala taslimihi, dan bisa diserahkan ya oleh si suami atau laki-laki kepada si wanita. Kal amwal, seperti harta misalnya. Wal a'rad ya wa nahwiha. Ya, atau selain harta bisa juga ya yang sejenis dengan itu. Karena di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 disebutkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Jadi dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, apa yang di belakang itu, an tabtagu bi amwalikum, kalian membayarkan dengan harta kalian, muhsinin, dengan tujuan untuk menikahi, ghaira musafihin, bukan untuk berzina. Nah, itu dalilnya diantaranya terkait dengan batasan mahar tadi. Yang penting dia ada harganya. Itu kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Yang pertama itu, pokoknya apa saja yang apabila dijual dia punya harga, boleh dijadikan mahar. Apa berarti? Banyak ya? Luas. Sendal jepit bisa nggak? Bisa. Ada harganya nggak? Ada. Boleh. Uang jelas harta kan? Ya jelas. Kalau uang boleh. Pokoknya ada harganya. Hah? Gimana maksudnya? GoPay itu gimana maksudnya? Uang elektronik. Ya selama ada harganya, ada nilainya, boleh saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ijarah. Sesuatu yang bisa disewakan ya. Ya, sesuatu yang bisa jadi upah. Itu boleh juga dijadikan mahar. Fakullu amalin jaza al-istijar alaihi jaza ja'luhu shadaqah, katanya. Maka setiap pekerjaan atau perbuatan yang boleh disewakan ya, sewa jasa misalnya, maka boleh pula dia dijadikan sebagai mahar. Ya. Pokoknya segala perbuatan yang bisa mendapatkan upah itu bisa jadi mahar. Contoh di sini sebutkan. Ya. Wadzalika kata'limil Quran, mengajar Al-Quran. Orang ngajar Al-Quran bisa nggak diupah? Bisa. Bahkan orang yang paling berhak diupah itu ya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang paling berhak diupah adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Mahal itu. Sampai-sampai Abu Hanifah itu ketika anaknya diajari oleh seseorang ya, sampai dia hafal suratul Fatihah, apa bayarannya? 100 kambing. Kalau tidak keliru ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Banyak sekali, sampai si guru ini, wahai Abu Hanifah, kok banyak sekali ini upahnya? Andai kata aku punya harta lebih dari ini, aku akan bayar lebih. Aku akan bayar lebih. Abu Hanifah memang orang kaya ya. Abu Hanifah orang kaya.
Ya. Jadi beliau betul-betul menghargai orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka mengajarkan Al-Quran itu bisa jadi mahar. Gitu. Maharnya apa? Ngajarin istri Al-Quran. Gitu. Ngajarin istri Al-Quran itu bisa jadi mahar. Nah, jelas ya? Itu contohnya. Ngajarin nama istrinya? Iya, itu bisa jadi mahar. Misalnya istrinya belum bisa baca Al-Quran. Maharnya apa? Suami akan memberi mahar berupa taklim Al-Quran, ngajarin Al-Quran sampai istrinya bisa misalnya. Itu bisa jadi mahar. Nah, ya bisa dihutang, bisa waktu akad diajarin, bisa juga, tapi nanti berkelanjutan. Iya. Wassona'i wal khidmati wa nahwi dzalik. Ya. Sona itu ya sesuatu yang dibuat ya. Wal khidmah itu apa? Pelayanan ya. Itu juga bisa menjadi mahar ya. Dan yang sejenis dengan itu. Nah, intinya suatu perbuatan yang bisa mendapatkan upah itu boleh jadi mahar. Dan ini merupakan pendapat mazhab Asy-Syafi'i wa Ahmad. Tetapi ada yang melarangnya seperti Abu Hanifah dan Imam Malik ya, memakruhkan ini. Wa karihahu Malik ya, Ibnu Anas. Tapi yang benar kata saya Abu Malik Kamal bin Asy'ari Salim, was sahih jawazun nikahi alal ijarah. Yang benar boleh gitu ya. Menikah maharnya berupa tadi suatu perbuatan yang bisa mendapatkan upah. Nah, contohnya dalam Al-Quran ada kisahnya. Ya. Nabi Musa, masih ingat cerita Nabi Musa? Ya kan? Ya. Beliau menikahi ya, salah satu anak perempuan siapa? Nabi siapa? Mantunya Shu'aib ya? Ya. Jadi Nabi Shu'aib punya 2 anak perempuan. Lalu kedua anak perempuan Nabi Shu'aib ini mau mengambil air kan? Waktu itu antri. Laki-laki semua. Lalu Nabi Musa tanya, kenapa kok nggak ngambil? Ya kami nggak bisa, sampai mereka selesai baru bisa mengambil air. Akhirnya ditolong oleh Nabi Musa. Nah akhirnya kedua putri Nabi Shu'aib ini terkesan dengan kebaikan Musa, ceritalah kepada bapaknya. Lalu kemudian bapaknya ya menginginkan untuk menikahkan bi'ihda ibnataihi ya, dengan salah satu putrinya. Wa ja'ala mahruha an ya'mala indahu samani sinin. Dan Nabi Shu'aib menjadikan mahar untuk menikahi putrinya kepada Nabi Musa adalah bekerja selama 8 tahun. Jadi ala samani hijaj ya. Dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 27 ya. Allah Ta'ala mengatakan, apa kata Shu'aib? Qala inni uridu an ankihak ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijajin. Shu'aib berkata, sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini. Ya. Maharnya apa? Ala an ta'jurani samaniya hijajin. Yaitu engkau ya bekerja ya. Bekerja selama 8 tahun. Fa in atmamta asran pamin indika. Tapi kalau engkau sempurnakan jadi 10 tahun, nah itu kebaikan dari dirimu, kata Nabi Shu'aib kepada Musa. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jadi boleh gitu. Sesuatu yang bisa menghasilkan upah boleh jadi mahar. Tidak harus uang. Jasa bisa. Bisa berarti. Nyopirin bisa jadi upah enggak? Bisa. Maharnya apa? Saya siap menyopiri kamu seumur hidup. Ya, jadi sopirmu selama berapa tahun gitu misalnya. Itu bisa aja karena sopir kan profesi yang bisa mendatangkan upah. Itu bisa aja. Ya sama seperti tadi kisahnya Nabi Musa. Nah ini.
Ada juga sih sebagian orang mengatakan wa hadza ala qauli man qala inna syar'a man qablana syar'un lazimun lana. Nah, ini menurut tadi ya kisah Nabi Musa ini ya ala qauli man qala, ya, bagi orang yang mengatakan inna syar'a man qablana, sesungguhnya syariat kaum sebelum kita itu syar'un lazimun lana, merupakan syariat yang lazim, yang harus berlaku bagi kita, buat kita ya. Hatta yadulla ad-dalilu ala irtifaihi, sampai ada dalil yang mengangkat kebolehan hal tersebut ya. Yaitu sudah sampai ada dalil yang menunjukkan sudah tidak boleh gitu. Nah, sementara nggak ada dalil. Oke, itu mungkin terjadi di zaman Nabi Musa, tapi nggak ada dalil yang menasakh, menghapuskan hukum bolehnya memberikan mahar berupa apa tadi? Bekerja kepada mertuanya selama 8 tahun misalnya. Nah, itu nggak ada dalilnya yang menasakh, yang menghapuskan hukum itu. Jadi boleh gitu. Wa huwa sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Atau dalam kisah yang lain dalam hadis Nabi, dulu ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, tapi Nabi nggak mau waktu itu. Lalu ada laki-laki seorang sahabat mau menikahi wanita tersebut. Kata Nabi, pergilah kamu, faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah kamu, aku sudah nikahkan engkau dengan dia. Maharnya apa? Dengan apa yang engkau punya dari Al-Qur'an. Jadi hafalan Qur'an maharnya. Hafalan Al-Qur'an boleh jadi karena dengan itu dia bisa ngajarin istrinya Al-Qur'an. Ya, nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Atau maksudnya anna al-murad an yu'allimaha surah au aksar minal Qur'an. Maksudnya dia mengajarkan si wanita itu satu surah atau lebih dari Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ketiga, saya ringkas ya. Yang ketiga, membebaskan diri si wanita itu dari perbudakan, boleh. Tapi sekarang udah enggak ada ya. Dulu Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, seorang wanita Yahudi tawanan. Waktu perang Khaybar orang Yahudi kalah, Sofiyah lalu ditawan. Nah, lalu kemudian dinikahi oleh Nabi. Maharnya apa? Dibebaskan dari perbudakan. Karena musuh yang kalah, maka semua wanita istri-istri si musuh itu atau anak-anak wanita dari si musuh tersebut ya dalam peperangan ketika ditawan menjadi budak statusnya. Jadi budak. Nah, dan budak boleh digauli tanpa dinikahi. Tapi Nabi menikahi Sofiyah. Seandainya pun tidak dinikahi, boleh sebenarnya menggauli Sofiyah seperti Maria Al-Qibtiyah ya. Digauli oleh Nabi sampai punya anak Ibrahim, tidak dinikahi. Karena memang seorang budak ya. Auma malakat aimanukum. Tapi Sofiyah oleh Nabi dibebaskan dan itu sebagai maharnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, walaupun ada sebagian ulama, ini khusus untuk Nabi katanya. Tapi nggak ada dalil kalau ini khusus untuk Nabi. Makanya boleh jika masih ada perbudakan. Nah, yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, keislaman seseorang. Jadi misalnya ada laki-laki, dia orang kafir, mau menikahi wanita, seorang muslimah. Maharnya apa? Keislaman dirinya. Dia menjadi muslim, maka itu bisa menjadi mahar bagi seorang wanita. Dan ini terjadi dulu di zaman Nabi SAW. Abu Talha menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim bercerai dengan Malik, karena Malik tidak mau masuk Islam, bapaknya Anas. Ya, akhirnya mereka bercerai. Kemudian bercerailah mereka, kemudian dinikahi oleh Abu Talha. Nah, lalu apa maharnya yang diminta oleh Ummu Sulaim? Keislaman Abu Talha. Ummu Sulaim katakan aslamat Ummu Sulaim qabla Abi Talha wa khotobaha. Ummu Sulaim telah masuk Islam sebelum Abu Talha. Lalu dilamar oleh Abu Talha, faqalat inni qad aslamtu, sungguh aku telah masuk Islam katanya. Fa in aslamta nakahtuka. Kalau engkau masuk Islam maka aku akan menikah denganmu.
Fa aslama fakana sodaquma bainahuma. Akhirnya Abu Thalha masuk Islam dan itu keislaman Abu Thalha menjadi mahar. Menjadi mahar di antara mereka berdua. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jadi keislaman seorang laki-laki bisa jadi mahar. Tapi Abu Muhammad bin Hazm beliau mengkritik keras pendapat ini karena kata beliau kasus Abu Thalha maharnya berupa keislaman dirinya ketika akan menikahi Ummu Sulaim itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Abu Thalha itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam ya, sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan dia min awwali al-ansor islaman, orang Ansor yang pertama kali masuk di antara awal-awal masuk Islam. Waktu itu belum hijrah ke Madinah. Nah, dan saat itu belum ada kewajiban mahar gitu. Belum ada kewajiban mahar. Jadi keislaman Abu Thalha itu tidak bisa diartikan mahar. Itu menurut Ibnu Hazm. Yang kedua, annahu laisa fil khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allama dzalik. Bahwasanya itu tidak ada gitu informasi bahwasanya Rasul SAW mengajarkan hal tersebut. Nggak ada dalil Rasul misalnya mengajarkan boleh kalau ada orang kafir mau menikah seorang wanita muslimah maharnya adalah keislaman dirinya. Itu nggak pernah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dia Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi ya yang terakhir ini ada khilaf. Ya ada khilaf. Tetapi yang ke satu, kedua pada umumnya sepakat ya boleh dijadikan mahar. Jadi saya kira ini sementara ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian apa yang bisa kita bahas sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Haris ya 1, 2, 3, 4 Jaya monggo. Kalau yang tadi ada bilang itu artinya belum atau enggak? Kemudian kalau boleh sekarang terbalik. Misalnya yang mau menikah itu putri orang kafir. Ya. Terus kita islamkan, saya berarti mengislamkan juga. Hanya itu saya islamkan. Kalau tadi yang diterangkan itu kan yang Islam kafir, kemudian keislaman seorang laki-laki menjadi mahar. Tapi ini yang kafir, kemudian diislamkan oleh laki-laki calonnya tadi ya sebagai mahar. Ya. Baik, monggo Pak Gani dulu. Ya. Ya. Ketika terjadi pernikahan itu maharnya tuh Al-Quran, maka Pak Naif itu punya ide. Sekarang coba kamu bacakan Al-Quran itu sebagai bukti pernikahan maharmu, supaya hanya bukan sekedar simbol-simbol saja. Ya. Nah, sikap yang dilakukan, cara dilakukan oleh Pak Naif itu boleh atau tidak Ustaz? Ya. Gitu aja. Ya, baik, makasih. Monggo Pak Surono. Iya. Kemudian seandainya terjadi khilaf, sesuatu hal terjadi khilaf, apakah khilaf itu dalam dasarnya boleh dikerjakan? Ya. Oke, ada khilaf, boleh dikerjakan atau tidak gitu ya? Ya. Oke, baik. Itu aja Pak Surono. Terus siapa lagi tadi? Pak Wikan, ya. Pak Wikan dulu. Ini tadi sudah semua ya, kata 4, ya. Nah, itu kalau yang ada hadis yang marom itu yang hanya mahar hanya cincin besi, dari besi itu masuk atau gimana mana? Ada harganya tadi. Iya, ada harganya. Oke, itu pertanyaan tuh ya. Cincin besi itu ya. Iya. Baik, itu saja. Baik, monggo Pak Ruslan. Ya, kenapa cerainya? Istri yang minta cerai atau suami yang menceraikan? Oke, baik. Gimana kalau cerai ya?
Ya, itu saja. Satu lagi Pak. Ya. Tadi kalau yang mahar seperti tadi itu jadi Pak. Nanti kalau istri minta khuluk itu gimana? Khulu. Itu kembalikannya gimana? Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, keislaman wanita apakah bisa jadi mahar? Tidak. Ya. Kalau wanita yang jadi Islam, karena yang wajib membayar mahar itu adalah laki-laki, bukan wanita. Gitu. Kecuali kalau si laki-lakinya mau mengajarkan si wanita itu Al-Quran, mau mengajarkan sholat, itu bisa jadi mahar. Jadi misalnya gini, ada wanita mau dinikahi laki-laki kan, apa maharnya? Ya berarti maharnya si laki-laki itu mengatakan saya akan ajari kamu sholat. Nah itu maharnya. Mengajarkan sholat karena memang belum bisa sholat kan. Dia tadinya orang kafir. Syaratnya kamu harus masuk Islam. Aku nikahi kamu. Maharnya apa? Aku akan mengajarkan kamu sholat. Aku akan mengajar kamu Al-Quran. Itu boleh. Nah, jadi bukan dibebankan pada si wanita, tapi laki-laki yang harus membayar. Itu Pak Haris ya. Iya, calon si suami. Kemudian yang kedua dari Pak Gani tadi, Al-Quran sebagai mahar. Bolehkah Pak Naib menguji si calon suami tadi, kalau kamu mau menjadikan Al-Quran sebagai mahar, coba kamu baca Al-Quran. Gitu ya? Boleh saja, silahkan. Tidak ada larangan. Naib toh yang ditanyakan, sikap si Naib seperti itu, boleh enggak? Nah, boleh saja. Tapi, nah apakah nanti ketika si calon suami ini enggak bisa baca Al-Quran, kan itu. Ternyata si calon suami ini pas disuruh baca Quran sama si Naib enggak bisa. Sah enggak pernikahannya? Itu kan pertanyaannya. Boleh enggak Al-Quran itu jadi mahar? Jawabannya boleh tetap. Karena Al-Quran ada harganya kan gitu. Secara fisik dia barang ada harganya. Boleh. Walaupun si suami tadi tidak atau belum bisa membaca Al-Quran. Nah, tentu saja dia malu tuh ya. Harusnya punya rasa malu. Mahar Al-Quran kok nggak bisa baca Al-Quran. Nah, terlalu ya. Nah, sama ini pertanyaan Pak Surono ya. Mahar Al-Quran, apakah ini artinya seorang suami harus mengajarkan Al-Quran kepada istrinya? Tidak. Karena Al-Quran seperangkat alat sholat adalah sesuatu yang ada harganya kan, bisa dijual. Itu sudah cukup. Cuma memang aneh gitu. Kalau ada seorang calon suami memberikan mahar kepada istrinya berupa Al-Quran sementara dia tidak bisa baca Al-Quran. Aneh emang. Tapi kalau boleh. Atau dia memberikan mahar seperangkat alat sholat sementara dia sendiri jarang sholat. Ya aneh. Nah. Ya banyak. Aneh. Jadi kayak main-main. Tapi secara hukum sah karena itu sesuatu yang ada harganya tadi. Yang pertama itu. Baik itu. Tapi dia nggak pernah sholat ya. Kemudian nikahnya di masjid, tapi nggak tahu nang masjid. Ya itu ya. Nikahnya di masjid tapi nggak pernah datang ke sholat jamaah di masjid. Ya itu keanehan ya. Baik, berikutnya ketika ada suatu pendapat, para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh diamalkan selama ada dalilnya? Boleh. Tadi ya, tentang keislaman Abu Tolhah ketika menikahi Ummu Sulaim. Dalilnya kan ada itu, ada ceritanya. Walaupun tadi dikritik oleh siapa tadi? Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm mengkritik. Tapi faktanya itu pernah terjadi. Nah, berarti tetap boleh ya. Cuma memang kalau di zaman sekarang apakah misal ada laki-laki kafir mau menikahi seorang wanita muslimah, mahar yang akan aku berikan kepadamu aku akan menjadi muslim gitu ya. Jujur atau tidak? Nah, itu tentu harus betul-betul jujur ya sebagaimana Abu Tolhah membuktikan ya. Yaitu jadi selama ada dalilnya maka boleh diamalkan dan selama dalilnya kuat. Baik. Terus dikit lagi, cincin
dari besi itu boleh masuk kategori mana? Sesuatu yang ada cincin dari besi ada harganya enggak? Ada, walaupun mungkin murah. Sama seperti sendal jepit. Ya, boleh. Kemudian ada orang nikah, maharnya akan menjadi sopir, isinya 10 tahun. Belum 10 tahun, baru 5 tahun udah cerai. Ya harus tetap melunasi. Iya kan, hutang dia. Mahar harus dibayar. Walaupun nanti 5 tahun sisanya tinggal rujuk apa enggak nanti kan. Nah, seandainya enggak rujuk ya, enggak rujuk, si perempuan itu nikah dengan laki-laki lain kan, maka tidak boleh mantan suaminya menyopiri mantan istrinya berduaan, itu enggak boleh. Harus ada yang mendampingi. Kan udah bukan suami istri. Mungkin ganti anaknya yang sopiri ya. Oke, itu harus dilunasi karena hutang. Baik itu. Kemudian istri minta khulu. Gimana cara mengembalikannya? Padahal sopir tadi ya. Dia sudah disopiri 5 tahun gitu ya. Nah, berarti membayar. Kira-kira 5 tahun itu bayaran sopir berapa? Gitu caranya. Ya, dihitung, dikonversi ke uang gitu. Nah, makanya khulu itu berat di situ ya. Baik. Terakhir, kriteria budak itu apa? Ya, budak itu didapatkan dengan 2 cara. 1, dibeli. Didapatkan dengan cara dibeli. Jadi ada si A membeli budak dari si B. Jual beli budak itu boleh. Karena budak itu seperti hewan, boleh diperjualbelikan. Atau cara yang kedua, peperangan. Maka pihak yang menang itu akan mendapatkan budak dari pihak yang kalah dulu. Maka semua istri-istri musuh yang kalah itu akan menjadi hamba sahaya atau budak dari si pemenang, termasuk anak-anaknya. Itu yang ditawan oleh pihak yang menang, maka mereka akan menjadi budak. Dan kalau dia seorang perempuan, meskipun dia masih punya suami, ya kan? Tapi suaminya kabur, kalah, istrinya ketangkep, itu jadi budak maka istrinya. Dan dia boleh digauli selama sudah suci, ya, artinya tidak dalam keadaan hamil. Boleh digauli tanpa dinikahi. Itu Pak. Tapi sekarang udah nggak boleh ya. Jadi antum nggak boleh memperbudak orang ya sekarang. Oh beda, dengan pembantu berbeda. Perbudakan sudah tidak ada sekarang. Maka jangan, ada pembantu nih boleh disikat ya, enggak. Itu tidak bisa ya. Pembantu tidak sama dengan Oke. Baik Bapak Ibu, demikian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.